Apa kabar sahabat Akademika Indonesia dimanapun Anda berada, selamat tahun baru 2022. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini menjadi lebih baik, segala sesuatunya menjadi lebih bermanfaat lagi tentunya, keberadaan apapun yang sedang Anda alamin. Selalu sehat, selalu sukses dan lebih bahagia lagi. Kali ini ngopi kita, ini saya kedatangan sahabat dan senior saya ini. Apa kabar nih Pak Agung? Baik. Wah, saya ini senang sekali dengan adik kelas saya sekarang sudah jadi coach ya. Sangat luar biasa buat saya. Saya perlu belajar itu. Amin. Kita sama-sama saling belajar dong Pak ini. Yang generasi tua belajar juga dengan generasi milenial. Nanti kita belajar dengan generasi milenial juga ya. Benar. Sahabat saya, senior saya ini, sahabat Akademika Indonesia yang menarik. Sepak terjangnya ini saya ikutin. Bahkan beberapa kali saya diberi kepercayaan untuk belajar langsung dengan beliau. Yang menarik itu adalah apa yang selalu dibuat itu berhasil. Benar ya? Terus ya. Ini senang sekali nih Mas Agung. Kita bisa ngopi bareng nih Mas Agung. Tentunya ilmunya nanti bakal dibagi ke teman-teman semuanya. Pasti. Selama pandemi ini itu webinar gimana ceritanya kok bisa nolak order gitu? Ceritanya gimana tuh Mas Agung? Jadi ceritanya bukan menolak order ya, tapi bagaimana sebelum pandemi kan saya setiap Sabtu keliling. Mungkin sama Coach Trisno. Itu udah 224 kali sahabat Akademika. Sabtu. Beliau ini membuat acara itu 224 kali, coba bayangin. Rutin. Itu kuncinya apa nih? Yaitu dari situ kita di stop oleh keadaan alam COVID. Oke. Oh sempat stop juga ya tapi ya? Karena COVID ya? Kan tidak boleh mengadakan gathering di apotek, tidak boleh. Ada pembatasan, tidak boleh. Tapi kita sebagai pengusaha tidak boleh berhenti. Kreatif. Meskipun terus terang aja tadinya grogi juga. Waduh. Grogi juga karena terus terang aja kita dengan teknologi, saya termasuk gaptek tidak pinter. Ya, tapi saya mau belajar. Jadi kuncinya mau belajar. Oke. Gitu kan? Mau belajar. Belajarnya gimana? Jadi waktu itu kan kita tidak bisa keliling ke daerah-daerah ngadain apotek gitu. Ya, kita belajar bagaimana kita menggunakan Zoom. Zoom sangat terkenal waktu itu. Langsung melambung kan. Tapi kita nggak bisa. Tapi suka kita belajar. Kita belajar, trial, belajar ngadain webinar itu karena kita harus membuat konsep yang sangat menarik supaya pesertanya banyak. Oke. Ya, sukses. Kalau dulu pas apotek gathering itu kan peserta kurang lebih 250 ya. Antara paling banyak 300 lah ya. 300 ya. Ini kalau webinar waktu itu setelah kita latihan, kita coba kita mengambil konsep pakai Zoom meeting. Memang ada plus minusnya. Oke. Ya, kalau kita pakai konsep webinar itu bisa 50.000 pesertanya. Tapi kalau karena konsepnya tidak bisa interaktif yang menarik. Ya, nggak menarik. Makanya saya pakai konsep Zoom meeting. Kelemahannya apa? Maksimum cuma 1.000 peserta. 1.000 peserta itu masih kelemahan Pak Agung. Waduh, luar biasa ini. Padahal sekali 1.000 itu kalau seminggu 4 kali udah 4.000 Pak Agung. Ya. 4.000 apoteker yang menerima manfaatnya tim apotek. Jadi tidak hanya apoteker, tim apotek. Jadi dari situ kita coba. Tapi pertama kali kita juga tidak langsung 1.000. Karena di Zoom meeting itu kita bisa langganan pertama 250, 500 sampai 1.000. Saya pertama kali langganan 500. Kita baru nyelenggarain 2 kali kok pesertanya banyak. Akhirnya kita naikin kapasitasnya. Kan gampang banget kok naikin klik langsung di ACC aja kok. Yang penting bayar ya. Bayar tinggal dan tidak mahal. $50 plus PPN. Jadi tidak mahal. Itu kecil lah. Nggak perlu banyak event juga udah pasti balik. Kita juga benar. Jadi kita bisa pesertanya 1.000. Nah, saya kan melihat dulu sebelum coba di 1.000 kan saya lihat animonya seperti apa. Oh ternyata animonya komunitas di apotek banyak. Saya itu baik offline dan online itu sama saja banyaknya. Wah, ini banyaknya. Jadi saya memberanikan diri untuk menawarkan kerjasama dengan pihak ketiga sponsor. Itu pesertanya. Jadi bisnis itu kalau udah nemu komunitinya jalannya relatif lebih ini ya Pak Agung ya. Bisa seperti itu, tapi sebetulnya
saya yang sangat menarik adalah pada saat saya mengadakan gathering apotek, ya ta, itu database-nya itu selalu saya simpen. Database seperti apa? Nama apotek, alamat apotek, email dan nomor handphone. Oh, database ya. Database perlu ya, database perlu. Sangat perlu. Jadi waktu saya nyimpan itu, karyawan saya komentar, kayak kurang kerjaan, nggak ada masalah. Tapi ada salah satu senior saya dan orang hebat karena punya ya pejabat tinggi, ya ta, hebat. Itu kamu akan jalan terus karena kamu punya database. Oh iya. Dan ternyata benar. Ternyata benar. Tapi apalagi, database itu tidak hanya saya simpen. Tapi setiap seminggu sekali atau sebulan 2 kali untuk menegur database itu. Saya cuma ngatakan selamat pagi, salam sehat. Kadang saya kirimin artikel karena saya punya bisnis OTC.id. Sehingga itu tegur sapa seperti itu. Kita bayangin kan, kita kenalannya banyak. Cuman punya nama doang, nggak pernah ketemu. Nggak akan terjadi akrab lah. Bisnis nggak akan terjadi ya. Nggak akan terjadi akrab. Tapi gini Mas Agung, ngomong-ngomong nih sebelum lanjut ya. Kita ini kan jurusannya teknologi pertanian ya. Ya. Terus sekarang yang menghidupin kita dari dunia yang bukan dari itu, bener gak sih? Gimana ceritanya dulu ini ya? Ya dulu terus terang aja, pertama saya kan beberapa kali ngadain acara di fakultas, ya, baik itu bincang bisnis, baik itu inspirasi mau lulus mau jadi apa, begitu ya, itu sempat beberapa kali. Saya juga tidak enak karena kan saya lulusan teknologi pertanian, apalagi saya mekanisasi ya, mesin-mesin pertanian, kok begini gitu kan, tapi karena fakultas waktu itu jurusan welcome, saya tidak malu ya. Memang sejarah saya dulu begitu lulus saya kerja di perusahaan perkebunan ya, perbulan tebu. Oh, pernah ya. Tapi nggak kerasan saya pernah ke alat berat yang sangat nomor 1 ya. Saya nggak pernah juga ya itu ya. Pernah juga. Di situ pun saya nilainya bagus. Saya tinggalkan bukan karena saya tidak sesuai, tapi saya bagus. Kok saya terpincut mencoba melamar ke media yang sangat terkenal waktu itu, ya, terkenal waktu itu. Tapi memang ternyata itu passion saya di situ. Passionnya di media ya. Di media. Dan ketemulah di situ ya. Dan ketemulah di situ. Kemudian di situ sampai saya tahun 2003 itu saya punya media yang pembacanya dokter. Sekarang masih. Sekarang sudah tinggal online. Online-nya. Tapi kalau yang jadi pembacanya dokter, ya. Pembacanya awam. Jadi saya punya 2 media. Oke. Tahun 2003 mulai bisnis sendiri itu. Jadi bisnis pertama kali tahun 2003. 2003 itu yang saya punya sendiri ya. Tapi sebelumnya saya bersama teman-teman komunikasi bisnis. Tahun 98 sampai 2003 itu. 98 2003 bareng-bareng sendiri. Ya. Sampai sekarang. Dan itulah yang membidani dan membuat community yang sebanyak ini ya. Saya karena database-nya saya simpen dan saya hidupkan lewat tegur sapa. Oke. Jadi salah satu kunci kalau berhasil mau bisnis itu adalah komunikasi. Data bisnis. Ya, data bisnis. Ya. Database dalam arti customer dong. Ya. Ini sahabat Akademi Indonesia semua. Satu ilmu yang harus kita pegang nih. Database itu penting. Makanya kita perlu punya banyak database, perlu punya banyak customer ya Pak Agung. Ya. Ya. Terus 2021 gimana Pak Agung? Kan itu berubah nih. Ya. Media kan orang udah gampang aja nyari berita di online di ini ya. Itu triknya gimana nih Pak Agung? Ya tadi kan saya 2003 saya kan punya media yang pembacanya dokter. Ya, kayak Semi Jurnal. Itu langsung 2 tahun saya kelola jadi market leader. 3 tahun berikutnya dari 2003, 2006 saya mendirikan majalah juga yang pembacanya awam. Oh. Itu juga, tapi kesehatan juga. Jadi, topiknya sama kesehatan, yang pertama pembicaranya adalah kalangan pembacanya dokter, jadi seperti jurnal. Yang berikutnya adalah kesehatan pembacanya awam. Saya diskusikan ke apotek-apotek, itu juga cukup bagus. Tapi apa boleh buat dengan perkembangan teknologi, ya, teknologi akhir 2000. Mulai 2018 itu sudah agak susah, tapi belum meninggalkan kerugian. Nah, sehingga tapi 2019 itu udah agak berat, sehingga saya putuskan akhir
itu tidak saya cetak. Karena itu saya cetak, saya bagikan. Dan dulu saya cukup bangga loh kalau ketemu beberapa dokter ya, karena saya ngirimin tiap bulan gratis. Jadi salah satu rumah sakit yang di Jogja, pada saat saya telepon saya mau ketemu, mau wawancara, itu direkturnya dikumpulkan. Dan pembukaannya adalah belajar dari Pak Agung, kok bisa ngasih di atas 50 eksemplar gratis. Kan nyetaknya saya mahal. Ongkos kirimnya pakai tiki mahal. Tapi kok continue tiap bulan. Kita belajar dari situ. Itu yang sangat cukup bangga. Sebenarnya saya biasa-biasa aja kan gitu. Tapi itu pasti ada rahasianya. Nggak mungkin kan entrepreneur itu nggak ada yang jalur operasionalnya gimana tuh pasti ada kan. Ya dari situ saya pendapatan utama adalah dari iklan. Memang obat-obat yang masuk ke Indonesia yang ethical itu adalah kita karena market leader ya sudah milihnya begitu masuk mesti ke kita. Di situ kolaborasi loh. Iya, tetap kolaborasi. Terus kok bisa beralih ke ini, Audien Apoteker, itu mulai tahun berapa tuh ya? Jadi tahun 2006 ya, 2006 ya, saya mendirikan OTC. Dari OTC saya berpikir, saya harus memberi sesuatu dong kepada apotek yang distribusikan majalah saya, yang jual majalah saya. Saya punya ide apotek. Terus itu ya, punya ide itu tahun 2009, saya mendirikan satu perusahaan lagi. Namanya Solusi Farma Indonesia. Solusi Farma Indonesia itu tahun 2009. Saya dari situ saya punya ide bagaimana kita memberi sesuatu ilmu kepada apotek sehingga apotek tadi mau menjualkan OTC Digest. Selain itu juga saya bisa menjadi jembatan dari farmasi untuk edukasi ke apotek. Dari produsen ke apotek. Iya, itu harus ada komunikasi. Tidak cukup di majalah aja, di gathering. Luar biasa. Di gathering gitu loh. Sehingga apa? Saya pada saat yang gathering itu adalah gratis yang pertama. Gratis. Gratis yang pertama, ya. Yang pertama gratis. Saya kasih ilmu manajemen soft skill yang macam-macam itunya. Dan itu mereka nggak bayar. Tidak bayar. Pesertanya nggak bayar. Tidak bayar. Terus yang bayar siapa? Tadi farmasi tadi pihak ketiga. Saya hanya jualan jam, dia boleh presentasi. Karena saya sudah punya panggung, penontonnya sudah ada, silahkan untuk presentasi edukasi kepada tim apotek tadi. Di situ bersyukur. Karena pada saat saya membuat apotek gathering, itu membuat produk apa-apa yang tadi Coach Trisno katakan cukup berhasil ya, itu saya selalu mendedikasikan berhasilnya seperti apa. Itu penting, mau buat acara itu, mau membuat produk itu berhasilnya seperti apa. Nah kalau di apotek gathering atau di webinar itu berhasilnya ada 4. Yang pertama adalah pesertanya puas. Puas. Ya, puas tadi kita definisikan. Puas apa? Karena dia sudah mengeluarkan waktu, dia dapat mengeluarkan pulsa, tapi terpuas. Ya, kira-kira puasnya itu kenapa? Puasnya yang pertama kita dapat ilmu yang bisa digunakan untuk karirnya dia, untuk meningkatkan pendapatan dia. Zaman offline dapat makan siang nggak? Makan siang. Dapat snack nggak? Dapat snack. Enak banget ya. Dapat sertifikat yang dapat sertifikat. SKP-nya. Berarti dapat nilai tambahnya banyak banget. Banyak banget. Udah nggak bayar. Ya. Ilmunya dapat. Ya. Makan siang dijamin. Ya. Snack juga dapat. Sertifikat yang ber-SKP. Yang ber-SKP. Ya, SKP itu untuk ngurus kalau dia untuk perpanjangan praktek. Iya. Ya. Itu pun menurut saya tidak cukup. Apa udah? Begitu data ditegur diucapkan terima kasih. Ya, jadi sehari sebelumnya sudah diingetin bahwa kita ada pertemuan di sini. Jadi begitu keluar selesai kita ucapkan terima kasih. Jadi seminggu berikutnya fokus bener ya ke customer ya. Di situ. Jadi puas bener customernya puas. Sehingga kalau kita ngadain biasanya 2 hari dibuka udah penuh karena ada pembatasan tadi. Nggak nunggu lama ya. Nggak nunggu lama. Jadi target 200 peserta ya paling setengah hari dibuka udah langsung shoot gitu ya. 2 hari sudah cukup. Ya sudah cukup. Itu kan sehingga kita itu yang kedua adalah kepuasan sponsor. Karena ada sponsor. Kolaborasi tadi. Kita kan jualan cuma jam aja. Ya presentasi panggung kita. Customernya puas. Yang kedua sponsornya puas. Sponsornya puas seperti apa? Kita definisikan. Kita janji X peserta selalu lebih. Nggak pernah di bawah itu ya. Nggak pernah. Kalau di bawah itu aku harus minta maaf. Selalu di atas. Yang kedua adalah kita harus tepat waktu.
tepat waktu. Mulainya jamnya nggak molor-molor. Karena itu kan kredibelnya farmasi yang akan presentasi juga. Oke. Ya, Jadi strike ya. 45 Strike. menit, 45 menit, 30 menit, 30 menit. Ya, Oke. ya sedikit agak kaku dibilangnya. Tapi nggak itu apa-apa. Kalau udah itu jalan, kita harus membuat karena itu sebuah mutu kita. Karena sistem itu harus dibuat. Ya, gitu kan. Oke. Sehingga pada saat yang mau presentasi baik itu farmasi juga kita brief supaya tidak lari-lari. Customernya puas, sponsornya Customer puas. puas. Timnya Yang puas nggak? Seperti yang tim itu nomor terakhir, nomor 4. terakhir. Nomor Lalu pembicara. Nomor 3 pembicara harus puas. Pembicaraan juga. Puasnya apa? Ya sebelum keringatnya kering itu haknya Udah, harus iya sudah sih. kita penuhi. Ini bener nih. Kita penuhin, tidak tanya-tanya. Saya kalau ngisi di kelasnya beliau baru selesai, udah masuk nih, bener nih. Jadi itu ceritanya harus puas ya. Sehingga kalau kita nyari pembicara, kita gampang karena ada komitmen tadi. Oke. Itu loh. Kita itu terserah aja, hanya punya konsep. Pembicara nggak punya. Kebetulan kenal Tresno, kita kasih waktu untuk bicara. Tapi karena kolaborasi. Kolaborasi. Yang bisa menjadikan ini ya. Iya. Jadi kalau kolaborasi itu enak ya. Ya. Enak sekali. Nah, sebelum masuk ke situ ke empatnya, puas adalah tim kita, perusahaan kita. Karena apa? Dapat kelebihan. Jangan dibilang untung lah. Ya. Kelebihan ya. Ada kelebihan. Iya, kelebihan gitu kan. Nah, kita bersyukur gitu loh. Iya. Itu di situ. Kalau itu dipegang empatnya memenuhi kriteria semua, itu pasti akan jalan bagus. Tapi pasti nggak gampang juga membuat puas keempat ini, Pak Agung. Ada kuncinya dong pasti. Saya jagain titik-titik kritisnya. Jadi pembicara saya brief. Oke. Jadi peserta kita ingetin. Oke. Ya, peserta kita ingetin tadi. Sehingga role-nya itu nggak lari Iya. ya. Role-nya nggak lari. Untuk hadirnya kan kita ingetin. Iya. Kalau yang ingetin yang pagi harinya, setelah subuh kita ingetin kalau pertemuannya jam 8 gitu kan. Mudah-mudahan sehat bahwa hari ini kita punya acara apotek gathering. Ibu sudah atau bapak sudah didaftar loh. Jangan sampai lupa tepat waktu kita karena kita jam 9 akan kita mulai. Begitu. Kita ingatkan. Jadi komunikasi. Komunikasi. Intinya di komunikasi. Komunikasi juga jadi inti. Iya. Setelah customernya puas, kemudian semua yang terlibat puas, harus dibangun komunikasi. Komunikasi. Juga. Komunikasi untuk membuat puas tersebut Iya. katanya ya. Karena ini baik itu teman-teman farmasi atau peserta apotek gathering adalah keluarga saya. Oke. Apa artinya coba kebayangin satu keluarga 2 hari nggak komunikasi deh. Yang satu makan, begitu satunya makan. Bisa bayangkan sahabat akademika, bayangkan dalam satu keluarga tidak komunikasi. Makanya itu penting. Karena kalau nggak ada komunikasi pasti semuanya nggak bisa jalan. Hambar lah. Dalam satu keluarga hambar lah. Ya tinggal dibuat komunikasinya seperti apa. Keluarga ya tiap hari, mungkin tiap jam ya. Tapi kalau itu saya buat minimal 2 minggu sekali. Untuk Komunikasi itu di situ. Sehingga Jadi, selalu ingat. customer puas, komunikasi jalan. Apalagi nih Pak Agung kuncinya ini? Kuncinya 4 itu saja. Itu kita praktekkan. Ya, itu kita praktekkan. Dan itu setiap kita kalau di apotek gathering offline itu juga ada nilainya. Dan kita harus terbuka kalau nilainya jelek ya kita perbaikin. Jadi selalu ada keterbukaan. Ya. Ada keterbukaan di dalam di situ. sebuah proses ya. Ya, termasuk ke pembicaranya pun kita kasih nanti kalau nilainya sekian tidak kita pakai loh. Supaya ngomong modelnya- sambil di ini Pak Agung sambil minum ininya sambil diminum dulu nih. Wah, terlalu semangat ini karena aku Tresno yang luar biasa nih gitu kan. Kita ngopi dulu. Wah, ini luar biasa nih sahabat Akademika Indonesia semuanya nih. Pak Agung nih banyak sekali ilmunya ini. Kita optimalkan dulu nih karena waktu beliau juga terbatas ya. Kita optimalkan. Jadi kalau begitu perjalanan sampai 2021 nih Pak Agung, apa nih? Tiga kata, minimal 3 kata nih yang bisa diungkapkan dengan pada sahabat Akademika Indonesia. Tapi sebelum itu saya pengen cerita ya. Jadi setelah kita di 224 kali apotek gathering offline, sebetulnya saya sudah punya kontrak di atas 20 tahun 2020 tadi. Tapi baru berjalan 2 kali di Bandung dan di Bekasi. Sudah tidak boleh, bukan tidak dikat, tidak boleh kan pemerintah karena ketentuan ya. Ketentuan. PPKM. Itu pun kita masih nunggu karena berharap cemas. Gara-gara nunggu itulah kita untuk belajar Zoom-nya itu lambat.
Sehingga kita Maret sampai Juli kosong. Jadi sempat mengalami ini juga ya. Kosong. Tapi bersyukur karena cash flow kita bagus, kita tidak ada pengurangan, tidak ada pemotongan. Kita Jadi bersyukur selama pandemi 2020 dan 2021 ini semua karyawan di rumah. Komplit di rumah, nggak ada tetap yang digaji, nggak ada pemotongan. Nggak ada. Luar biasa. Itu yang kita bersyukur. Mulai tanggal 8 Juli saya kayak begitu kosong, saya balik Jogja udah. Sebelum ada peraturan PPKM apa tuh, saya balik ke Jogja sudah nongkrong-nongkrongnya di Jogja. Ternyata stres-stres juga anak-anak Jogja. Ya. Tapi saya belajar Zoom itu pas puasa tuh. Ada telepon, kita belajar Zoom gini. Akhirnya yakinlah kita bisa Zoom. Belajar. Saya tanggal 8 Juli saya balik ke Jakarta. Saya instruksikan semuanya masuk dan kita belajar. Belajar tuh gagal terus. Belajar. Nah, kita mulai Agustus sudah menemukan role-nya loh. Oh, Zoom tuh seperti ini. Nah, akhirnya mulailah di situ. Mulainya tanggal 18 Agustus itu pun sudah dapat sponsor. Sebelumnya kita latihan tidak dapat sponsor. Gitu loh. Pas itu gitu. Jadi berkah dari dapat sponsor seperti itu, kita kebetulan undang beberapa klien kita yang biasa sponsor di offline, offline ngikutin Zoom itu. Oh, ternyata harganya masuk akal. Pesertanya bagus, pertanyaannya banyak, acaranya hidup. Akhirnya dia langsung japri, minta penawaran. Dan tidak saya sangka-sangka tahun 2020 itu kita bisa menjalankan 28 kali. Walaupun mulai 18 Agustus sampai Desember 28 kali. Kalau secara bisnis tuh omsetnya turun naik tetap. Oh, tetap turun. Karena kan harga juga masih coba-coba di tahun 2020. 2020. Tapi 2021 memang melompat karena harga sudah digas seperti yang itu. Makanya tahun 2021 itu karena baik tadi, customernya baik, komunikasi baik tadi, langsung banyak yang order di tahun 2021. Jadi apapun kondisinya kalau kita punya kualitas dalam berbisnis ataupun beraktivitas apapun sebagai karyawan ataupun kalau kita punya itu value yang nilainya tinggi ya. Saya kan pengen dalam satu acara itu saya naik pesertanya. Tadinya cuma 500, kita naik jadi 1000. Sehingga pada saat saya naikkan 100%, logis toh. Dari 500 naik ke 1000, logis nggak? Iya. 100% toh, memang naiknya 100%. Saya tambahin value-value yang lain. Dan itu pun yang ikut banyak sekali karena komitmen tadi bahwa kita karena kita jalin sponsor, kita jalin itu pesertanya selalu banyak. Bilang 1000 ya selalu 1000. Tahun 2021 jadi, selalu 1000. Kalau komitmen dipenuhin, itu partner juga senang. Karena memang Coach Trisno, kita merasa di tim saya selalu saya tekankan, kita bukan pinter, kita bukan kaya, tapi cuman kita mempunyai komitmen. Oke. Tuh, sahabat Akademi Indonesia semuanya, ingat ya apa yang disampaikan Wang. Nggak harus pinter, nggak harus kaya dulu, tapi harus punya apa? Komitmen dalam berinteraksi. Kita juga belajar ya. Karena nggak mudah kan, komitmen itu nggak mudah. Tidak gampang. Perlu pengorbanan. Ya. Perlu pengorbanan. Satu komitmen mau tepat waktu aja. Mungkin Coach Trisno sudah berapa kali sebagai narasumber kan di acara saya toh. Tepat waktu toh? Oh iya tepat. Paling molor semenit atau mungkin tidak ada karena kurang 5 menit biasanya sudah langsung on. Iya, betul. Itu seperti itu. Dan pembicara pun juga begitu ya. Karena kalau enggak saya terus terang aja hak dan kewajibannya saya ngomongin di muka. Iya, betul. Supaya clear sehingga semua peserta juga tidak buang-buang waktu. Ya, karena dia udah menyempatkan waktu loh. Apalagi kalau webinar ini. Waktu, pulsa, dan semua. Kalau nggak ada keuntungan, nggak ada sesuatu yang didapat, nggak ada dapat, ya hitung-hitung itu aja. Makanya saya memperhatikan itu. Ya, kalau tadi berikutnya adalah Coach Trisno bertanya tentang apa tadi tipnya atau apa tadi yang? Iya. Ini 2021 ini apa yang menjadi pembelajaran sehingga bisa ditularkan kepada teman-teman sahabat-sahabat Akademika Indonesia semuanya untuk membuat goal yang berhasil. Itu apa aja sih yang perlu dilihat, di concern, diperhatikan gitu ya? Ya tadi yang kita kan, saya pertama kalau tidak kolaborasi kan nggak bisa, wong saya nggak punya pembicara. Jadi kolaborasi penting ya. Yang kedua kan saya harus punya komitmen kepada klien kita. Klien kita tuh ada 2.
Yang satu adalah sponsor dari farmasi, yang satunya adalah peserta. Apa artinya kalau buat panggung penyanyinya ada, pesertanya nggak ada? Kita nyanyi sendiri di kuburan, nggak lucu. Nah, untuk menghitung datanya jauh-jauh sebelumnya, baik itu pada offline atau online, itu sudah saya kumpulkan. Community base-nya sudah ada. Sudah ada, sehingga saya, dan itu community base itu tadi yang saya kembalikan seperti keluarga, harus ada komunikasi. Jadi dalam bisnis itu tuanya bukan kita ya, tuanya adalah customer. Tapi ya, kalau kita komunikasi dengan baik, konsep kita nggak akan berubah. Ya, jadi sekali lagi saya bukan IO tadi, saya bukan mau menjalankan kalau Coach Trisno punya acara, coba di IO-nya dari tim saya tidak bersedia. Tapi dari konsep ya. Dari konsep saya tawarkan sponsor begitu. Itu seperti ya, jadi itu kolaborasi, ya customer. Iya. Ya customer. Komunikasi. Ya komunikasi. Jadi udah 3 tadi kan. Itu seperti itu. Jadi bagaimana ini berkelanjutan terus menerus. Repeat order ya. Makanya sampai tadi 224 kali, terus kemudian pandemi juga naik. Nah, dengar nih PO-nya 2022 juga udah banyak. Bersyukur karena kita memang di perusahaan-perusahaan PMA, di farmasi atau apa itu memang sudah di planning sudah itu kan. Jadi yang saya agak senang ya, jadi di 2021 itu kita tadinya adalah mengadakan webinar pesertanya tim apotek, ya, webinar pesertanya apoteker, webinar pesertanya umum, webinar pesertanya bidan, webinar pesertanya dokter. Coba ya. Sahabat Aremia bisa hitung nih, berapa apoteker di Indonesia, berapa dokter di Indonesia, berapa bidan di Indonesia. Wah, itu dah. Jadi ini bersyukur di tahun 2022 ini untuk yang dengan dokter sudah ada yang sudah ada PO, jadi sudah ada jadwalnya 29 Januari, 26 Februari, 26 Maret sudah ada. Alhamdulillah. Yang bidan PO-nya tinggal menunggu, mudah-mudahan bisa segera itu. Jadi kita sudah punya planning seperti itu. Kalau kita harus punya planning seperti itu sehingga apa? Kita bisa rancang sebaik-baiknya, karena terus terang aja untuk menghadirkan peserta 1000 yang stabil sejak awal itu nggak gampang. Tapi kalau customer base-nya sudah punya dan kualitas kita juga sudah ada, komunikasinya tetap terjalin, kolaborasinya berjalan dengan baik, ini ya, yang nggak gampang itu bisa terlaksana juga ya. Kuncinya adalah di komunikasi. Anda punya data banyak, tapi hanya disimpan aja. Nggak ada bunyinya dong. Nggak ada bunyinya. Ya, jadi seperti itu. Sehingga saya bisa menerangkan itu. Begitu kita, program kita masih sama, kita informasikan aja. Sekarang pakai WhatsApp, sudah apa itu? Oke, saya pesan sekian, ya proses kan. Nah, biasanya nanti akhir Januari itu kontrak-kontrak sudah mulai turun. Ya. Itu aja kuncinya. Kekuatan saya adalah kolaborasi tadi. Saya punya database. Saya komunikasi dengan database tadi. Hidup. Saya menyelenggarakannya dengan benar-benar sesuai dengan janji, komitmen tadi. Iya. Nggak gampang nih komitmen tadi itu. Proses pembelajarannya panjang ya, Pak. Nggak gampang kalau tidak semua anggota tim tadi tidak ngerti komitmennya itu seperti apa. Itu mesti akan yang lolos. Tapi benar-benar sudah menjadi culture di kita ini. Tepat waktu, barang itu sudah menjadi culture. Mungkin baik itu webinar, Coach Trisno kan berapa kali juga bicara. Begitu kurang 5 menit sudah siap. Langsung. Begitu pas langsung take langsung oke. Nah, ini juga tidak gampang ya, tidak gampang. Dia membuat culture itu yang termasuk pesertanya kan? Ya, termasuk pesertanya. Mohon maaf aja kalau pesertanya kalau katakanlah apa itu sudah terlambat 10 menit atau 5 menit, untuk yang umum itu juga sudah agak susah. Itu saya kira. Terakhir nih Mas Agung, karena saya lihat nih Pak Agung waktunya juga ada janjian lagi setelah ini ya. Kita senang sekali nih ngopi-ngopi nanti kita rutinkan ya. Karena enak enaknya itu ya. Bersyukur saya bisa ketemu itu adik kelas ya yang luar biasa, sudah coach ya gitu kan. Itu terserah aja gitu kan. Kalau saya mungkin tidak, saya cuma konsep-konsep aja ya. Gitu. Tapi yang lebih penting ilmunya Pak Agung ini kita tularkan ke sahabat akademika Indonesia semua yang ada di sini supaya terus belajar. Ini terakhir di pertanyaan saya sekaligus closing statement kira-kira. Ini kan awal tahun itu banyak kita ini sedang menyusun goal gitu ya.
apa nih pesan-pesan trik-triknya dalam membuat goal untuk berhasil di tahun 2022 ini? Ya sebetulnya bisa saya koreksi sedikit ya. Jadi kalau awal tahun buat goal itu sudah terlambat. Terlambat malah. Karena kan Harusnya begitu September itu perusahaan-perusahaan sudah nyusun budget. Oke. Jadi harusnya itu sudah buat dulu. Jadi ya. ini saya sudah nebar pancing lebih dari 100. Oke. Ini kita follow up supaya masuk, begitu kan? Ini triknya seperti itu. Jadi Anda harus selalu optimis. Tapi pada saat sudah keluar PO, Anda harus amanah. Iya. Oke. Komitmen tadi, gitu loh. Ya, jadi goalnya adalah tadi tetap customer dikomunikasi, terus apa itu amanah tadi. Kalau hasilnya selalu bagus itu jangan asumsi kita. Tapi nggak boleh asumsi kita. Setiap yang tadi ada penilaiannya. Oke. Itu berarti audiennya. Silahkan aja bebas. Customer merasa terpuaskan. Nah, di situ. Jangan cuma tepuk punggung terus, bagus. Itu kadang cuma kamuflase aja. Itu yang justru tidak membangun. Ya, itu masukan jurang kita itu kalau kita nggak hati-hati. Makanya evaluasi juga sangat penting. Terbuka, kalau kita kurang apa kita perbaikin. Itu. Wah, thank you sekali nih Pak Agung. Waduh. Ini sahabat Akademika Indonesia, paling tidak kita, kalau saya sampaikan nanti kalau salah dikoreksi ya Pak Agung ya. Ini kita tahun 2022 ini sudah dapat bekal untuk membuat sebuah keberhasilan menurut Pak Agung nih. Kalau saya boleh kasih nama 5C nih Pak. Nah, pertama itu adalah fokus kepada customer. Betul nggak? Betul banget. Jadi fokus kepada customer. Dalam membuat goal, utamakan adalah customer apa? Customer keinginannya apa gitu ya tadi ya. Yang kemudian yang kedua, setelah fokus kepada customer, database itu akan bunyi kalau ada komunikasi ya Pak Agung ya. Yang kedua harus dibangun komunikasi. Dibangun komunikasi. Setelah komunikasi dibangun, culture terbentuk, itu akan sangat didukung dengan yang namanya komitmen tadi ya Pak Agung. Komitmen. Yang ketiga itu namanya komitmen. Dan ketiganya akan berjalan mulus kalau terjadi kolaborasi tadi. Karena tadi Pak Agung mengatakan bahwa aku punya konsep, aku datang ke partner, aku nyari peserta, aku tim, itu kan kolaborasi ya. Jadi ini benar nggak Pak Agung? Tahun 2022 ini akan semakin banyak diperlukan kolaborasi. Benar. Jadi jangan membuat semuanya bisa. Itu tidak efisien. Gitu ya, kan. Udah banyak contohnya ya. Gojek, GoFood, itu semua kan kolaborasi. Dan kalau keempat ini sudah terjadi di dalam aktivitas dan bisnis kita, ketemulah yang namanya cuan ya, bener nggak? Jadi cuan jangan dicari dong. Ya kita sudah tadi kan kepuasan yang temnya tadi kan. Jadi cuan bukan nomor satu, tapi terakhir ya. Tidak. Akan datang sendiri kalau keempat ini ya. Iya. Kalau cuan nomor pertama bisa tidak dapat berikutnya. Cuma sekali aja. Baik, sahabat Akademika Indonesia semuanya, enak sekali kopi kita sore hari ini karena kita banyak dibekali pengalaman nih supaya teman-teman sahabat Akademika Indonesia semuanya menapaki dan melangkah di 2022 ini menjadi semakin semangat ya Pak Agung ya. Semakin semangat, semakin kuat dan tentunya ingat 5C. Ingat Pak Agung, ingat 5C. Dan tentunya Pak Agung bukan sekali ini aja kan, nanti datang lagi kan. Selama diundang, saya selalu menyempatkan. Saya menyempatkan. Karena terus terang aja, saya paling senang untuk berbagi. Yes. Ya, saya senang berbagi. Karena sudah dikasih sedikit ya. Dan punya pinter tidak, tapi saya dikasih dalam perjalanan. Ya. Perjalanan itu kan ada ilmu yang kita pelajari dari kehidupan. Ya selama ada yang mendengerin mau apa diundang kita bagi aja. Terima kasih sebelumnya nih. Wah, pokoknya sambil ngopi-ngopi silaturahmi jalan, ilmu dibagikan kepada sahabat Akademika Indonesia. Demikian sahabat Akademika Indonesia, kita akan ketemu lagi di ngopi berikutnya. Ya, tentu nanti di ngopi berikutnya juga akan hadir juga Pak Agung yang kapan nanti kita akan set waktunya lagi. Semoga Anda tetap sehat, Anda tetap semangat dan apa Pak? Sukses buat Anda semua. Sehat utama sukses. Oke. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi.